Halo, selamat datang semuanya di channel saya yang bernama yaitu Utuh Project. Teman sahabat online semuanya yang baik hati dan tidak sombong, yang jarang menabung namun suka bersedekah dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Dan perkenalkan dahulu agar kita lebih mudah mengenal satu sama dengan yang lain, maka sebut saja saya dengan nama Utuh Longor. Film yang akan kita bahas kali ini yang berjudul The Mechanic, dirilis sekitar tahun 2011, di mana film ini dibintangi oleh teman saya yang dulunya sama-sama satu kampus di Universitas Puntun City Internasional. Macam tak betul je budak ni. Yang kalian semua sudah pasti mengenal dengan mamang-mamang yang satu ini. Ya, benar saja, tidak lain adalah Mamang Jason Statham. Dan tanpa perlu banyak spoiler di awal, siapkan saja nasi goreng dengan keju parut dan ayam suwir beserta es teh di dalam kantong plastik, dan selamat menyaksikan. Film ini akan bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Bishop, yang merupakan seorang pembunuh bayaran berdedikasi tinggi dan sangat dicari. Di awal film, Arthur mendapatkan sebuah misi untuk membunuh seorang narkoboy paling berkuasa di wilayahnya. Meskipun dikelilingi hansip dan juga security yang sangat banyak, tapi Arthur dapat dengan mudah membunuh targetnya tersebut. Dan dia juga tidak pernah meninggalkan jejak sedikit pun. Sehingga orang-orang akan mengira bahwa dia mati karena sudah tutup usia. Lalu setelah membunuh si target, Arthur pun langsung berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga dia bisa mengelabui orang-orang terdekat korban dan pergi dari tempat kejadian tersebut dengan sangat aman. Selain sangat memperhitungkan bagaimana dia akan membunuh korbannya, dia juga memperhitungkan dengan sangat matang bagaimana dia kembali ke rumahnya dengan sangat aman dan selamat. Dan sejauh ini, perhitungannya tidak pernah meleset. Setelah berhasil membunuh korbannya, Arthur pun pulang ke rumahnya yang terletak di sisi danau tengah hutan, dan di tempat inilah dia menggali informasi tentang targetnya dan menyusun rencana yang sangat sempurna untuk membunuh target tersebut. Keesokan harinya, Arthur pergi menemui sahabatnya sekaligus rekan kerja yang bernama Harry, dan dialah orang yang selalu memberi Arthur pekerjaan. Dan setelah mereka selesai berbincang-bincang, Harry pun mengajak Arthur untuk mengambil uang miliknya. Setelah mendapatkan bayaran yang cukup tinggi seperti laki-laki kesepian pada umumnya, Arthur pergilah ke sebuah bar dan melakukan begitulah. Dengan seorang ubrut di sana piknik dengan, meskipun Arthur seorang pembunuh berdarah dingin, dia selalu taat terhadap peraturan dan membayar dengan tarif yang cukup tinggi plus bonus untuk wanita itu. Singkat cerita, Arthur pun kembali lagi ke pondoknya, sembari melihat misi yang selanjutnya. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat biodata Harry yang akan menjadi target selanjutnya yang harus dia bunuh. Karena takut terjadi kesalahan teknis, akhirnya Arthur pun meminta pimpinan perusahaan bersedia meluangkan waktunya untuk bertemu dengannya. Dan setelah diakses oleh pimpinan, akhirnya mereka pun melakukan pertemuan untuk membahas keluh kesah dari Arthur. Dan ternyata alasan pimpinan meminta Arthur untuk membunuh Harry adalah karena dia telah membelot dari organisasi dengan menyebarkan informasi tentang perusahaan ke dunia luar, sehingga menyebabkan jatuhnya korban atas perbuatannya. Pimpinan pun memperlihatkan data keluar masuknya uang yang telah diterima Harry dalam jumlah yang sangat fantastis. Kemudian pimpinan tersebut juga mengatakan kepada Arthur bahwa dia akan memberi dua pilihan kepada Harry. Apakah dia akan mati dengan damai di tangan Arthur, ataukah mati dengan penuh kesakitan di tangan pembunuh bayaran yang lainnya. Karena Arthur sangat menyayangi Harry, akhirnya dia pun memutuskan untuk membunuhnya agar Harry tidak merasakan penderitaan yang panjang. Keesokan harinya Arthur langsung menyusun rencana untuk membunuh Harry, dan pada malam harinya Arthur pun menelpon Harry yang sedang berada di kantornya. Waktu itu Arthur kemudian menyuruh Harry untuk pergi ke parkiran sendirian dan meyakinkan Harry bahwa dia sedang berada dalam bahaya. Dan betapa terkejutnya Harry ketika melihat Arthur lah yang akan membunuhnya. Meski sempat ada sedikit drama di antara mereka berdua, Harry benar-benar ikhlas dan ridho dunia akhirat jika orang yang membunuhnya adalah Arthur,
karena Arthur adalah teman baiknya sedari dulu. Duh, kasihan sekali si Arthur ya. Kemudian Harry mengeluarkan sebuah pistol warisan turun-temurun dari empoknya yang kemudian dia berikan kepada Arthur sebagai alat untuk membunuhnya. Setelah itu, hari-hari pun yang dia lalui dengan rasa bersalah yang menyelimutinya saat mengunjungi makam sahabatnya itu. Dan tidak sengaja Arthur pun bertemu dengan Stephen yang tiada lain adalah anak Harry sendiri. Kemudian dia mengantarkan Stephen ke rumahnya yang sebentar lagi akan disita oleh bank. Beberapa hari kemudian Stephen pergi menemui Arthur untuk meminta pekerjaan. Meskipun sempat menolak, pada akhirnya Arthur pun bersedia untuk mengajak Stephen untuk bekerja bersamanya. Pada misi pertamanya, Arthur pun sudah putuskan lalu dia mengajarkan Stephen untuk beradaptasi dengan yang akan dijalaninya. Dan setelah itu Arthur pun mengajak Stephen untuk membeli anjing Chihuahua dan memintanya untuk rutin pergi ke kafe 1 jam sehari. Dan beberapa hari kemudian, Stephen pindah pergi ke rumah Arthur karena rumahnya telah disita oleh bank. Dan di sela-sela waktu senggang, Arthur mengajari Stephen untuk menembak di halaman belakang rumahnya. Arthur juga memberikan Stephen sebuah buku tentang bagian dalam tubuh, agar dia lebih mengenal bagian tubuh mana yang bisa membuat seorang cepat mati. Kemudian Mamang Arthur pun mengajak Stephen untuk pergi membunuh salah satu penjual senjata ilegal sebagai salah satu contoh kecil tentang bagaimana caranya membunuh dengan baik dan benar. Dan sesampainya di TKP, mereka berdua berpura-pura menjadi pelanggan, dan Arthur dapat dengan mudah membunuh orang itu tanpa membuat keributan sedikit pun. Dan Arthur pun juga sudah menyiapkan cara agar orang tersebut terlihat mati karena keinginannya tanpa curiga bahwa dia telah dibunuh. Singkat cerita, akhirnya Arthur memberitahu Stephen tentang target yang akan dia bunuh. Adalah seorang pembunuh bayaran juga dari kelompok lain, dan ternyata orang tersebut merupakan orang yang sering ditemui di kafe tempat dia ngopi bersama anjing kecilnya itu. Kemudian alasan Arthur memberikan misi tersebut kepada Stephen adalah karena targetnya adalah seorang maho atau sesama penikmat batang. Alhasil Stephen pun merupakan sasaran empuk bagi pembunuh bayaran bertulang lunak tersebut. Dan dari sanalah akan timbul kesempatan dari sebuah kelengahan untuk membunuhnya. Dan benar saja, pembunuh bayaran itu langsung mengajak Stephen untuk pergi bersenang-senang dengan dirinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebelum berangkat ke pesta, Arthur memberikan sebuah ramuan untuk dituangkan ke dalam minuman target yang akan membuatnya terbunuh dalam waktu 3 menit. Namun di pesta Stephen tidak menjalankan misinya tersebut karena dia ingin membunuh targetnya dengan cara yang lebih keren, seperti yang telah dilakukan oleh Arthur di kemudian hari. Stephen pun diajak oleh pembunuh bayaran tersebut untuk bermain adu pedang. Lalu Stephen pun mengiyakan ajakan pria itu, dan dia berencana untuk membunuhnya di sana. Namun seperti yang sudah kita duga teman-teman, rencana Stephen tidaklah berjalan sesuai apa yang dia pikirkan, karena lawannya yang sangat besar, tangguh, dan sudah pasti tenaganya juga kuat. Luar biasa, meskipun Stephen berhasil membunuhnya, dia juga mendapat balasan yang setimpal dengan luka berat yang diterimanya. Hanya Tuhanlah yang tahu ya. Singkat cerita, setelah mendapatkan bayaran dari misi sebelumnya, Arthur kembali lagi mendapatkan sebuah misi untuk membunuh seorang nabi palsu. Meskipun sempat menolak, akhirnya Arthur luluh dan bersedia menerima misinya karena bayarannya yang cukup besar. Dan kemudian Arthur dan Stephen pun mulai menjalankan misi barunya tersebut. Kali ini Stephen bersikap lebih dewasa dan menuruti semua yang Arthur katakan. Dan Arthur berencana akan menyuntikkan adrenalin dalam jumlah yang sangat besar dan membuatnya mati dalam beberapa menit. Akan tetapi karena targetnya ternyata mengkonsumsi narkoboy, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa adrenalin tidak akan berguna untuk membunuhnya. Saat seorang nabi palsu itu sedang ngeplay, mereka pun langsung memasuki ruangan nabi palsu itu dan memasukkan kamera pengintai ke pemaduknya agar dia tidak bisa bernafas, lalu keengapan dan mati saat itu juga. Kemudian mereka pun langsung bersembunyi setelah mengetahui bahwa nabi palsu itu telah mati.
Sialnya, para penjaga menyadari bahwa atasannya telah dibunuh oleh seseorang. Dan kekacauan pun bermula ketika Stephen tidak sengaja menjatuhkan baut dari dalam ventilasi. Dan setelah ada yang menyadari keberadaan mereka, Stephen pun langsung menembak orang tersebut dan aksi tembak-tembakan pun dimulai. Namun karena mereka berdua terlalu gege, mereka pun dapat mengalahkan anak buah nabi palsu itu semuanya. Dan pada akhirnya kemudian mereka berdua pun kabur dari sana dengan cara berpencar dan kabur secara terpisah. Di perjalanan pulang, Arthur secara tidak sengaja melihat orang yang dia kenal, yaitu korban dari pengkhianatan Harry. Kemudian dia pun mengejar orang tersebut dan berhasil menemuinya. Lalu Arthur bertanya kepada orang tersebut, "Kenapa kau masih hidup? Seharusnya kau sudah mati saat menjalankan misimu." Jahanam. Namun ternyata dialah orang yang satu-satunya bertahan hidup dan dia sendirilah yang menembak rekan-rekannya ketika sedang menjalankan misi. Dan hal tersebut merupakan perintah dari pimpinan mereka untuk menjebak Harry agar Arthur bersedia untuk membunuhnya. Kemudian pimpinan berjanji akan memasukkan kematiannya agar dia terlepas dari kejaran Arthur. Namun karena Arthur merasa dipermainkan dengan kepala dia yang masih pusing, langsung dia membunuh orang tersebut. Habislah kau. Dan setelah berhasil membunuh bawahan pimpinan, Arthur pun pulang ke rumahnya. Namun baru saja sampai di pelabuhan, dia langsung disergap oleh anak buah pimpinannya sendiri. Namun bukan Arthur namanya jika tidak bisa membunuh mereka dengan sangat mudah. Dan setelah berhasil membunuh orang-orang suruhan si pimpinan tersebut, dia langsung menelpon Stephen karena pastinya dia juga sudah dikepung oleh anak buah si pimpinan yang lainnya. Dan dengan arahan Arthur, Stephen pun dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Dan singkat cerita, Arthur pun sudah berada di rumahnya dan mengajak Stephen untuk menyerang balik pimpinan mereka. Kemudian dia meminta Stephen untuk mengumpulkan senjata untuk melancarkan aksinya tersebut. Namun sialnya, ketika Stephen sedang mengumpulkan senjata secara tidak sengaja, dia menemukan pistol milik mendiang ayahnya. Dan Stephen pun menyimpulkan bahwa Arthur lah yang telah membunuh ayahnya itu. Singkat cerita, mereka berdua berangkat menuju rumah bodyguard si pimpinan. Si pimpinan maksudnya ya. Namun karena dia tidak mengatakan lokasi si pimpinan, akhirnya Arthur langsung melakukan sedikit drama. Hingga akhirnya orang tersebut buka mulut. Dan setelah berhasil mendapatkan lokasi pimpinan, Arthur pun menjebaknya dan mengatakan bahwa dia sudah berada di dalam lokasi gedung tempatnya berdiri sekarang. Sontak saja hal tersebut membuat si pimpinan ketakutan dan panik, bahkan sampai ngompol di celana. Dan langsung mengumpulkan semua anak buahnya untuk melindunginya dari kejaran Arthur. Dan kemudian anak buahnya pun membawa pimpinan mereka keluar dari gedung itu dan berniat untuk menempatkannya ke tempat yang lebih aman. Namun yang tidak mereka ketahui adalah mengeluarkan si pimpinan merupakan tujuan Arthur dari awal. Dan misi balas dendam pun dimulai. Lalu Stephen dan Arthur pun berpisah dan menuju posnya masing-masing, di mana Arthur menyergap anak buahnya dari belakang. Sedangkan Stephen menyergap anak buahnya dari depan, dan setelah semua pengawalnya habis tak tersisa, Arthur pun langsung membawa sebuah mobil sampah dan menghantam mobil si pimpinan dengan mobil tersebut. Kemudian Arthur dan Stephen pun langsung membunuh pimpinan tersebut sampai luluh lantah dia, guys. Setelah misi pembalasan dendam selesai, kini tinggallah Stephen yang harus membalaskan dendam ayahnya. Kemudian dia membakar mobil yang sedang dikendarai oleh Arthur ketika mereka sedang mengisi bensin di pom mini. Alhasil mobil itu pun meledak sehingga Stephen menganggap bahwa Arthur sudah mati. Stephen pun lalu pulang ke rumah Arthur dan melanggar setiap larangan yang telah ia larang di rumahnya. Karena Stephen sudah merasa menang, maka dia tidak perlu lagi menuruti perintah dari Arthur. Kemudian dia memutarkan lagu dan pergi menggunakan mobil kesayangannya Arthur. Dan kesalahan terbesar Stephen adalah dia tidak menghiraukan surat yang ditulis oleh Arthur untuk Stephen, yang dia simpan di dalam mobilnya. Di dalam surat itu tertulis,
If you are reading this down, you are dead. Yang artinya dibaca maneh modar, dan benar saja beberapa saat kemudian dari alat pemutar lagu keluar sebuah api yang langsung membakar kediaman Arthur, dan mobil yang digunakan Stephen pun langsung meledak saat itu juga. Sementara itu, flashback ke beberapa jam sebelum kematian Arthur, tepatnya di pom bensin mini tadi, terlihat sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa ternyata Mamang Arthur ini pun sudah keluar dari mobil sebelum Stephen meledakkan mobil tersebut. Dan film pun diakhiri dengan seorang Arthur yang berjalan dengan santainya. Dan akhirnya tamat. Secara keseluruhan film ini sangat bagus, dan sudah pasti seperti biasa Mamang Jason Statham ini sangat memukau ketika berperan sebagai seorang pembunuh berdarah sejuk. Dan hal yang mustahil dilakukan oleh orang lain akan menjadi hal yang sangat menjadi mungkin kalau dilakukan oleh Mamang Jason Statham ini. Jadi untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan cerita film dari alur yang saya bawakan, maka jangan lupa untuk melakukan subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng dan like video ini. Dan saya, Mamang Utuh Longor, mewakili dari tim redaksi Pejuang Subuh yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.